Hai semua, di video kali ini kita akan membahas seputar tarif ojol di bulan Agustus 2022. Kenaikan tarif ojol ditunda dikarenakan memberatkan masyarakat. Ekonom Universitas Airlangga Rumaya Batubara setuju pemerintah menunda kenaikan tarif ojek online. Sebab, ujarnya, jika terburu-buru menaikkan tersebut akan memicu dampak negatif di masyarakat, ujarnya. Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan menunda pemberlakuan tarif baru ojol dari harusnya 15 Agustus 2022 menjadi 30 Agustus 2022. Sebelumnya, Kemenhub telah menerapkan tarif baru ojol sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan KM nomor KP 564 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Langkah Kemenhub tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Perpanjangan waktu tersebut dinilai dapat menjadi momentum bagi Kemenhub dalam menjaring masukan dari para stakeholder dalam menerapkan tarif baru ojol. Penundaan pemberlakuan ini bagus walaupun tambahannya hanya 15 hari, ujar Rumaya, seperti dilansir dari konten.co.id Jumat 19 Agustus 2022. Sehingga waktu lebih panjang untuk menghitung lagi dampaknya dan akan ada solusi yang lebih baik, himbaunya. Jika memang harus naik, maka berapa besaran tarif yang sesuai, katanya lagi. Jadi, perpanjangan waktu ini bisa digunakan untuk mencari masukan dan tambahan data agar bisa mengambil kebijakan publik lebih tepat. Kami sangat dukung untuk itu, ujar Rumaya. Rumaya mengatakan kenaikan tarif sebesar itu memang akan memiliki banyak dampak negatif. Pertama, dari sisi ekonomi konsumen. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Research Institute of Soil atau singkatan dari RISED, lebih dari 50% konsumen pengguna ojol adalah masyarakat menengah bawah, dan konsumen memilih menggunakan ojol dikarenakan harganya yang terjangkau. Sehingga ketika kenaikan tarif ojol yang terlalu tinggi menjadi ojol tidak terjangkau lagi oleh sebagian besar konsumen. Padahal layanan ojol kini memang peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi. Akibatnya, konsumen akan memilih opsi transportasi lain, salah satunya kendaraan pribadi, yang akan menimbulkan masalah lain seperti kemacetan lalu lintas. Ketika tarif ojol naik di tahun 2019, sebanyak 75% konsumen menolak kenaikan harga ojol. Persentase kenaikan penolakan tersebut tergolong tinggi, meski kenaikan tarif pada saat itu tidak sebesar di tahun 2022 ini, katanya. Lanjut, tahun ini kami memang belum melakukan studi baru, tetapi kemungkinan besar akan ada lebih dari 75% konsumen yang menolak karena kenaikan tarifnya jauh lebih tinggi, himbau Rumaya
yang juga merupakan ketua tim peneliti RISED. Ia mencontohkan ketika konsumen memilih moda transportasi lain saat tarif ojol tinggi, maka potensi pendapatan driver akan menurun, ujarnya. Hal itu dikarenakan karakter pengguna ojol yang sangat sensitif terhadap harga, sehingga ketika ada perubahan harga, mereka akan mencari alternatif moda transportasi lain atau bahkan mengurangi mobilitasnya. Misalnya, ketika sebelumnya bisa mendapatkan 10 penumpang, dengan adanya kenaikan ini penumpangnya jadi turun jadi 7 atau bahkan hanya 5. Perlu diingat, jumlah driver tetap sama, tetapi penumpangnya berkurang, ujarnya. Lalu, dampak ketiga, yaitu dari sisi ekonomi. Ketika konsumen memilih menggunakan kendaraan pribadi, akan menimbulkan kemacetan di kota-kota besar, dan biaya pemerintah untuk BBM menjadi lebih mahal. Dampak lainnya terjadi peningkatan biaya transportasi untuk mengirimkan barang. Sektor lain akan terpukul. Adanya dampak turunan karena transportasi ini menghubungkan antara sektor, bukan hanya mengantarkan orang tetapi juga mengantarkan barang, katanya. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiyatno mengatakan, dengan adanya peraturan ini maka tarif layanan ojol akan dibagi menjadi tiga zonasi. Zona 1 yaitu meliputi Sumatera, Jawa, selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bali, kata Hendro Selasa 9 Agustus 2022. Kemudian Zona 2 yaitu meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Zona 3 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua. Untuk biaya besaran jasa, batas bawah layanan transportasi ojol di zona 1 yaitu biaya jasa batas bawah sebesar 1.850 per kilometer dan biaya jasa batas atas sebesar 2.300 per kilometer. Sementara untuk biaya jasa minimal di zona 1 dengan rentang biaya jasa antara 9.250 sampai dengan 11.500, ucap Hendro. Kemudian di zona 2 yaitu biaya jasa batas bawah sebesar 2.600 per kilometer, biaya jasa batas atas sebesar 2.700 per kilometer, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara 13.000 sampai dengan 13.500. Untuk zona 3 yaitu biaya jasa batas bawah sebesar 2.100 per kilometer, biaya jasa batas atas sebesar 2.600 per kilometer, biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara 10.500